Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Ketemu lagi kita bahas ya tentang voli Indonesia. Ini ngobrol santai-santai aja. Kemarin kan sudah bahas tentang Juneda Santi, kemudian juga Megawati Amisti Pertiwi dan juga timnas Indonesia. Kita bahas tentang bagaimana persiapan dan juga peluang dari Garuda Jaya di FIC Champions League tahun 2026 ini. Jadi PPPSI itu kan sudah membuat keputusan bahwa Garuda Jaya itu akan ditambah dengan 4 pemain baru. Jadi yang pertama itu adalah Teddy Oka, ini pemain Surabaya Samator, kemudian Livan Tabuada, ini juga setter Surabaya Samator, kemudian Jordan dan juga Krishna. Sementara pemain asing lainnya itu adalah Sokolov yang kemarin di Proliga 2026 di fase reguler itu juga membela atau bermain untuk Garuda Jaya. Ini menjadi sebuah hal yang bisa dikatakan ada plus dan minusnya. Untuk plusnya sendiri ya tentu saja dengan tambahan dari para pemain Surabaya Samator itu kan bisa untuk menambah kekuatan dari Garuda Jaya ketika besok bermain di FIC Champions League di Pontianak tanggal 13 sampai 17 Mei tahun 2026. Karena apa? Ya kalau hanya mengandalkan para pemain dari Jakarta Garuda Jaya itu kan mohon maaf ya, ini tidak merendahkan atau tidak mendiskreditkan kemampuan dari Garuda Jaya. Tapi besok itu kan Garuda Jaya itu akan bermain di level Asia. Lawan-lawannya di grup B atau di pool B itu kan juga tidak ringan. Ada Fulat Sirzan, ini merupakan tim yang sangat kuat, pernah tampil juga di kejuaraan dunia. Ada juga Nakon Ratchasima, dan juga ada tim dari Jepang. Kita perlu membandingkan dengan bagaimana performa dari Garuda Jaya di Proliga aja. Bahkan kita kan sama-sama tahu bahwa Garuda Jaya itu kan baru pertama kali lolos ke Final Four itu kan di tahun 2026 ini, setelah tahun-tahun sebelumnya Garuda Jaya itu kan selalu gagal untuk lolos ke Final Four, bahkan tidak mendapatkan kemenangan. Dengan masuknya para pemain dari Surabaya Samator, yaitu tadi bisa untuk menambah kekuatan dari Garuda Jaya sendiri, terlepas nanti bagaimana taktik atau strategi atau game plan yang diterapkan oleh pelatih Garuda Jaya, Mas Ibar. Jadi Mas Ibar ini living legend lah ya. Beliau itu adalah mantan pelatih Surabaya Samator, pernah juga di Sukun Badak. Kalau volley-mania zaman dulu pasti familiar lah ya dengan Mas Ibar. Beliau itu pernah menjadi asisten Mr. Lee Kwijang yang juga pernah menjadi pelatih Garuda Jaya. Nah, saat itu kan Samator diperkuat oleh misalnya Ayib, Avan, kemudian Aris Rizkon, kemudian Adam dan lain sebagainya. Tapi menjadi gini teman-teman semua, keputusan dari PPPSI itu apakah tidak bertentangan dengan target pembinaan yang diterapkan atau sejak awal itu sudah dipatok oleh PPPSI? Karena apa? Ya PPPSI itu kan menjadikan atau mengirimkan Garuda Jaya untuk tampil di FIC Champions League, itu kan salah satu bagian dari Road to Olimpiade Brisbane 2032. Nah, tapi dengan masuknya pemain-pemain senior seperti Teddy Oka, kemudian Livan Tabuada, apakah hal itu tidak bertentangan dengan apa yang sebenarnya sudah dirancang atau ditetapkan oleh PPPSI? Karena apa? FIC Champions League sendiri itu kan akan menjadi pertandingan single match, artinya kalah ya sudah langsung tersingkir. Beda cerita kalau ternyata turnamennya atau kejuaraannya itu setiap tim itu bisa tampil beberapa kali. Nah, ketika hanya bermain satu kali kan, ya kita bisa untuk bertanya-tanya apakah works apa enggak untuk menempa mental atau skill para pemain muda. Karena menjadi gini, kalau pemain itu mengikuti kejuaraan atau turnamen yang sering atau pertandingannya itu dilakukan tidak hanya sekali, misalnya 3 kali dengan sistem pool lah ya. Misal satu pool itu adalah 4 tim kan akan bermain 3 kali. Nah, mungkin itu akan lebih works atau akan lebih memberikan dampak yang sangat besar kepada mental, kemudian skill, kemudian juga jam terbang para pemain. Tapi ya daripada tidak ikut, pada akhirnya kan ya ikut lebih baik lah ya, meskipun ya kita tidak tahu apakah works apa enggak. Buat yang bertanya-tanya juga, kenapa kok Jakarta Lavani itu tidak dikirimkan oleh PPSI untuk bertanding di FIC Champions League? Kan Jakarta Lavani juara Proliga, pemain-pemainnya juga senior-senior, pengalamannya panjang, kemampuannya juga lebih oke jika dibandingkan dengan para pemain dari Garuda Jaya. Jadi, menurut kabar yang beredar,
ternyata awalnya itu adalah ada tim A dan tim B. Nah, tim A itu adalah para pemain dari Jakarta Bayangkara Presisi. Kemudian Garuda B atau tim B lah yang kita nyebutnya. Tim B itu adalah para pemain yang sebenarnya itu akan diisi oleh Jakarta Lavani. Ini masih kabar beredar ya teman-teman semua. Kita diskusi sehat aja, nggak usah gontok-gontokan, nggak usah pakai kata-kata kasar. Nambah-nambahin dosa. Nah, ternyata Jakarta Lavani itu kan kita ketahui memiliki agenda tersendiri yaitu SBY Cup yang akan diselenggarakan di Magelang pada tanggal yang sama, tanggal 13 sampai 17 Mei. Nah, besok tim-tim yang bermain di SBY Cup itu kan tidak hanya Lavani, tapi juga Supun Badak, Pasundan, dan lain sebagainya. Itu artinya, ya jadwal dari Jakarta Lavani itu kan bentrok dengan FIC Champions League. Dari situ clear ya, bahwa sebenarnya memang ini gosipnya, atau kabarnya, atau rumornya itu kan memang para pemain Jakarta Lavani itu akan dikirimkan untuk tim B atau Garuda B. Tapi ya karena bentrok akhirnya tidak jadi. Balik lagi ke bagaimana kira-kira peluang dari Garuda Jaya besok di FIC Champions League. Disclaimer ya, mohon maaf banget, ini tidak merendahkan, tapi kan kita harus bersikap realistis. Artinya gini, percaya diri itu kan wajib, tahu diri itu penting. Kalau kita bandingkan dengan bagaimana manuver atau pergerakan yang dilakukan oleh Jakarta Bayangkara Presisi, itu kan memang Garuda Jaya itu kan tidak seimpresif atau tidak segacor Garuda Jaya. Kalau tidak segacor Jakarta Bayangkara Presisi. Kalau Jakarta Bayangkara Presisi itu kan sudah mendatangkan Nomori Kita, kemudian mempertahankan Bardia Sadat, kemudian Farhan Halim itu masuk, kemudian Rock Music itu masuk, dan menurut Pak Pipit, manajer dari Jakarta Bayangkara Presisi, Pak Pipit Rismanto, beliau itu kan menyatakan bahwa nanti akan ada middle blocker asing. Nah, dari situ kan dengan kekuatan seperti itu ya akhirnya Jakarta Bayangkara Presisi itu kan bisalah dianggap sebagai salah satu kandidat untuk minimal lolos ke final dulu baru nanti menjadi juara. Nah, sementara untuk Garuda Jaya sendiri itu kan ya para pemainnya secara kita bicara pemain lokal itu kan memang masih di bawah para pemain Jakarta Bayangkara Presisi. Mungkin untuk pemain asingnya Livanta Buada ini kan sudah level dunia, sudah level VNL ya, mungkin ini adalah pemain terbaik di Garuda Jaya untuk besok. Tapi untuk Sokolov itu kan juga tidak segacor misalnya dengan Nomori Kita atau Rock Music. Nah, itu artinya ya memang secara kualitas atau secara kekuatan lah ya. Secara kekuatan Jakarta Bayangkara Presisi itu kan memang lebih baik jika dibandingkan dengan Garuda Jaya. Belum lagi kalau kita bicara tentang persaingan, Fulat Sirzan ini kan merupakan salah satu tim yang memang sangat kuat di level Asia. Kita juga tidak boleh melupakan fakta bahwa Fulat Sirzan itu kan sering mendatangkan pemain-pemain yang kualitas atau level grade A atau kualitas dunia. Misalnya Erwin Ngapet, kemudian juga kita tidak boleh melupakan tim Jepang yang akan tampil di FIC Champions League. Begitu juga dengan Nakon Ratchasima, ini kan merupakan tim yang dibela oleh Doni Haryono dan menjadi juara di Liga Thailand. Dari situ, ya, apa ya, kira-kira gini, harus menyisakan sedikit ruang ikhlas kalau ternyata nanti amit-amit Jakarta Garuda Jaya itu tidak mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan atau sesuai dengan prediksi. Karena ya misalnya gini, Jakarta Bayangkara Presisi dengan kekuatan seperti itu juga belum tentu akan bisa untuk gacor banget, karena pasti akan ada banyak faktor. Misalnya apakah chemistry terbangun dengan baik, terus kemudian adaptasi pemain asingnya gimana, kemudian tim-tim kontestan atau tim-tim pesaingnya seperti apa, itu kan akan menjadi faktor. Jadi faktornya itu tidak hanya internal tapi juga eksternal. Nah, dengan Jakarta Bayangkara Presisi yang komposisinya seperti itu dan kita tidak tahu nanti, harapannya sih menjadi juara ya, tapi kan kita tidak tahu apakah nanti juara atau tidak. Jakarta Bayangkara Presisi yang seperti itu aja ya kita masih menjadi tanda tanya, apalagi Garuda Jaya. Sekali lagi ini tidak mendiskreditkan, tapi kan yaitu tadi bahwa percaya diri itu wajib, tahu diri itu penting. Tapi yang tidak kalah yang tidak kalah menjadi pertanyaan yaitu tadi, apakah ini works atau relate dengan
ambisi bagi PBSI untuk Road to Brisbane 2032 kalau ternyata pemain yang dikirimkan juga pemain-pemain yang bisa dikatakan matang. Misal kayak Teddy Oka ini kan matang tuh, salah satu middle blocker terbaik di Indonesia, langganan timnas Indonesia. Kemudian juga Jordan ini juga pengalamannya panjang. Mungkin Krisnal ya. Krisnal ini kayaknya kemungkinan akan menjadi pengganti dari Haikal. Ya, tapi sekali lagi daripada tidak ngirim kan akhirnya ya udahlah ngirim nggak apa-apa. Syukur-syukur mendapatkan hal atau benefit yang baik atau positif, misalnya skill bertambah, jam terbang bertambah, mental juga semakin kuat lagi. Daripada tidak mengirim, toh kita kan juga tuan rumah memiliki privilege untuk mengirim 2 tim. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar bagaimana kira-kira peluang dari Garuda dan juga Jakarta Bayangkara Presisi. Jangan lupa ya doakan Garuda dan Bayangkara itu mendapatkan hasil yang oke, hasil yang maksimal di FIC Champions League, dan juga jangan lupa doakan timnas voli Indonesia berprestasi. Begitu juga voli Indonesia diurus oleh PPPSI dengan semakin baik lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua.